Temuan ketika di sini apa yang menarik? Temuan yang menarik, saya melihat ada pemandangan. Pak, kau bisa nggak? Nggak bisa. Nyapu bisa nggak? Coba belajar sekarang. Pak Gadul. Pak Ganjar. Alhamdulillah. Ke mana Pak Gadul? Kita kemana? Kita ke mana? Mau aku dengin Pak Ganjar. Gue mesti naon. Ya Pak Gadul. Pak. Pak Kades nih. Pak, siap. Makasih. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, ini dari Win. Dari Win. Ada INS di sini. Ya. Win Mataram. INS di sini di 4 kelompok di Kalimantan. Hari ini. Hari ini. Kambing. Tukang masaknya Pak dulu. Tukang masak dulu. Apa temuan awal apa yang menginspirasi kawan-kawan untuk membantu kerja nyata lah? Apa yang udah ditemukan apa? Dengar-dengar di sini kasus stuntingnya itu tinggi, Pak. Jadi ya, kami mau menekan di situ paling. Ya, tekan aja. Ya. Kira-kira gimana nekennya? Ya nanti ada yang ke posyandu dari Udah dicek belum jumlah ibu hamil berapa di sini? Belum, Pak. Belum. Prokernya mulainya besok minggu depan. Oke. Nah, kumpulin data dulu 13. biar bisa diolah kan. Ibu hamil pastikan periksa rutin, sehat. Ada yang dokter nggak? Saya Ya, pas lah. Kita tinggalin nanti di sini Pak. Yang dokter-dokter itu. Iyalah. Iya, jodohin sama orang sini aja. Iya. Ini tanya nih Bu Dokter nih. Itu kejadian di samping. Samping itu ujungnya Bu Dokternya itu. Sayang bapaknya. Yang mahasiswa yang suruh aja nih masih banyak. Ada minta jatuh, Pak. Ya, terkenal jatuh ternyata. Ya. Awas Pak, awas di atas ada satu lagi Pak ketinggalan. Ada satu lagi ketinggalan. Khusus Pak buat Pak Ganjar diambilkan. Kenapa? Mau ngapain di situ? Turun. Pak. Diambilkan kenapa, Pak? Tadi. Kelapa muda ya? Supaya awet muda kan? Dek, foto Pak Kadus sama Udah nggak ada orang? Jangan Pak. Itu siapa itu? itu Pak Kadus tadi. Ya. Kamu yang manjat? ada bingung jadi udah terbiasa. Oh, sekali deh. Ya, jelas ke ya, ada ya. Jelas ke. Jadi kalian ngajarin apa? Setelah semai. Sebulan setelah semai ya. Nah, pada ya, Ya mungkin bisa kita bu apa? Yang gede-gede loh. pakai Yes. yang sistem big itu, Pak. Jadinya lebih simpel dan Yes. tidak membutuhkan ruang yang Akan ember bekas bisa, ember bekas bisa. Terus nanti di atasnya ditaruh Ayam. Itu yang merusak.
Tapi bisa suplai ke Taliwang. Yang kecil-kecil kan? Nah tinggal ada yang anak ini nggak ternakan nggak? Ada peternakan. Ini peternakan. Kamu ternak apa? Tikus? Oh, enggak. Kamu ajarin itu loh. Ternak ayam, tapi ayam kampung. Siapa? Dosenmu itu kan ada yang buat apa Mas Anda? Mayar. Apa jenis? Layar mayar. Layar. Dengar nggak? Jadi itu ayam kampung tapi bisa diternakkan kayak ayam mana? Broiler gitu. Nah, kita kan uji coba sama UGM itu sekarang di mana? Kaltim ya? Oh, di Kaltim. Itu kalau itu nanti bisa ternakkan, jadi pasokan ayam di restoran Taliwang ya. Wah, itu bisa dari sini, keren. Sayur sini. Ini wah. Kopinya kita aja. Ada. Ada kopi juga? Ada yang 700 meter. Mana? Kalau ada waktu Di atas kita nanti kita ngopi di sana. ada Pak di seberang. Peternak yang masih rugi karena ya sapi kambing. Iya Pak. Saya kaget warga tuh beli kambing gampang banget. Ternyata murah. Sangat murah sekali. Wah, kolesterol bisa naik itu kalau. Berapa lama masaknya itu? Masih alat Pak Raden Nuna. Apriyadi. Mahal itu di saat dijelaskan. Jadi kami memang mendampingi BUMDes kaitannya dengan itu pengemukan, bukan beternak. Jadi mengurangi nilai sirkulasi keuangan yang sangat tinggi, jadi kita bisa membuat 6 bulan setelah pengemukan baru kita jual. Kita ngobrolnya di sini. Oke ya. Duduk bersilap. Yang kami pikirkan ada pembiayaan ekspor kita untuk Lombok Utara, khususnya Lombok ini bisa di luar dengan nama Lombok komoditi, tapi untuk sementara ini yang ekspor. Oh ya. Ini Lombok itu lurus. Lombok itu lurus artinya benar. Apa? Lombok Lurus. dari bahasa Kalau bilang Lombok itu cabe gitu, tapi sebenarnya bukan cabe maksudnya. Lombok itu lurus gitu. siapa ini? Kamu? Nasir. Selama fokus program kerja nggak nikmat ya? Nikmat. Pagi sore kelihatan Rinjani terus Pak. Iya. Mungkin main lebih jauhnya kemana gitu. Kalau kamu nemu vanili, Saya apa vanili menarik? karena saya melihat ya banyak cerita dari orang tua saya itu nanam vanili itu susah dan sebagainya. Ternyata di sini lumayan banyak dan suhu tanahnya itu pas dan lumayan mahal dan bernilai ekonomis tinggi, potensial juga. Apalagi yang cewek-cewek di sini yang itu menjadi PR kita untuk bantu. Kalau saya soal budayanya Pak, Yes. soal di Kamu siapa namanya? Sakina. Sakinah Mawaddah Warahmah. Fakultas apa? Kenapa? Fakultas apa? Iya dari perencanaan wilayah. Oh, Pak. PWK. Ya karena saya beberapa hari bareng Ferdian itu ada penelitian untuk identifikasi objek wisata, objek kemajuan budaya. Jadi kita beberapa hari di dusun adat Senaru Pak, di paling atas itu depan sebelum itu pendakian. Di situ Apa yang menarik apa? Yang menarik di situ ada banyak budaya dan adat. Contohnya kayak dari mulai adat pernikahan, adat setelah melahirkan, terus punya anak gitu. Semuanya Unik gitu ya? Iya, unik, ada ritualnya. Sama ini sih Bapak bisa menambahkan mungkin terkait dengan karena dusun Senaru ini kan desa Senaru ini kan dekat dengan Rinjani ya. Jadi ternyata adatnya terkait dengan relasi dengan Gunung Rinjani juga masih kental gitu. Seperti ritual selamat olor. Oh, apa itu ritual apa itu?
selamat olor itu jadi nanti mohon izin nanti mungkin bapak bisa melengkapi gitu. Irigasi yang baru dibangun. Selamat Mata olor. air itu ya. Olor itu apa? Selamat mengalir gitu. Ya. Asuh gunung, selamatan para pendaki, kemudian asuh gunung bahasa. Di sini ada pemakunya namanya melepas nafas. Istri usia masih muda itu pinggulnya kecil ya kalau melahirkan. Ya, pinggulnya kecil, belum siap untuk ditempati bayi. Oh, dengerin. Sehingga kalau nanti melahirkan, sebagian besar bayinya harus diseksium. Seksi itu apa, Bu? Dioperasi. Sobek. Dibelek. Nah, dibelek. Ini Bu dokter beneran. Dari UGM. UGM beneran. Ya. Udah nemu kasus-kasus di sini? Belum ya? Oke. Nah, nanti apa ini dengan kawan-kawan di perawat itu ya? Setelah usia pernikahan dini, ya kan? Terus kemudian orang bisa menyiapkan dengan baik ya. Terus kesehatan ibu anak itu penting ya. Yang lain ya dorong. Saya ada pesan satu, tadi menyangkut anemia, kurang darah, nggih? Nah, sekarang ada program pemerintah. Setiap anak remaja mulai dari SMP, SMA, setiap minggu diberi 1 tablet tambah darah untuk diminum. Ya, jadi kalau setahun itu ada 52 minggu, jadi 52 tablet diminum setiap hari. Nah, masalahnya kebanyakan anak-anak ini ada yang tidak diminum, jadi si pader, lamun berdua kanak nih, masih SMP SMA, coba tanya, B, tablet tambah darah tebeng sekolah. Iya. Ya. Usia berapa tuh, Bu? Iya, Dari kelas 1 SMP. Pak. Siapa yang SMP? SMP. Kelas 2. Pernah minum pil penambah darah? Pernah ya? Itu berapa lama sekali? Setiap minggu. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Biasanya hari apa minum? Selasa. Oke, jalan. Siapa lagi? Ya, dikasih. Seminggu sekali. Mas, siapa Mas? Oke, saya Adi Arasyid, Pak, dari jurusan Teknik Sipil. Oke, sini sebagai koordinator mahasiswa tingkat unit dari KKN Lembaran Bayan. Oke Mas, tanggapannya gimana dengan KKN di sini? Pengalamannya seperti apa? Oke, jadi untuk KKN di sini pengalamannya sangat berharga sih Bapak. Jadi kita bisa mengenal potensi dan permasalahan. Jadi permasalahan di Bayan dan Senaru ini kita bisa mengenalnya dan kita mengatasi seperti stunting, seperti permasalahan sampah dan sebagainya, dan potensi. Jadi kita tidak melupakan potensi yang ada seperti potensi budaya di Bayan dan potensi wisata di Senaru semacam itu, Bapak. Harapannya seperti apa Mas? Oke, untuk harapannya pasti program kita itu bisa berkelanjutan, bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan dari masyarakat sendiri itu tidak berhenti itu dari masyarakat bisa melanjutkan program-program kami. Jadi ketika kami meninggalkan KKN ini, meninggalkan desa Bayan dan Senaru, masyarakat itu bisa mengembangkan apa yang telah kita ajarkan kepada masyarakat. Namanya Mas siapa tadi? Saya Adi Arasyid. Oke, yo. Oke sana. Oh enggak, terima kasih. Udah.
yang tentunya sama-sama kita ketahui dengan tokoh yang luar biasa pada malam hari ini, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Ibu Dr. Eka. Mungkin kami persilahkan, namun sebelumnya izinkan saya menginformasikan bahwa pada malam hari ini diskusinya adalah anak-anak SMA, SMK, yaitu remaja, antara tokoh-tokoh muda yang hebat. Tentu Cokroaminoto dulu mendidik anak-anak muda, beberapa di antaranya itu menjadi orang-orang hebat. Dan tahu nggak usianya waktu itu? Masih sangat muda. Jauh lebih muda dibanding saya pada saat saya memulai aktivitas. Jadi mereka lebih hebat. Apa artinya? Darah muda, darah remaja yang menggelora inilah sebenarnya energi luar biasa yang mesti disalurkan, tapi dibekali. Maka pada saat Ganjar muda itu semangatnya itu ikut kegiatan Ibu ya, berorganisasi waktu sekolah, pramuka kayak OSIS, kayak PMR kayak gitu, pecinta alam kayak drum band saya waktu itu SMP atau barangkali lomba-lomba yang diadakan untuk satu menambah teman. Ya pasti adalah nilai-nilai kompetisi dan kolaborasinya. Maka kalau kita melihat pada era itu, kita tunggu-tunggu. Ya, jadi Pak Ganjar menghadiri yang lebih pojok banyak musik dari biasanya. Ya. Dan Yang literasi. pasti perlu kami Dua jam cuma boleh pegang gadget. yang luar biasa ikut menari dengan lincahnya begitu, itu tentu bakat yang luar biasa, apalagi nanti kalau ditemani oleh guru yang hebat, maka dia akan menjadi anak-anak hebat dengan bakatnya masing-masing. Jadi saya senang berorganisasi, maka dari sanalah sebenarnya pengembangan diri itu muncul dan kepedulian. Kita foto selfie bersama ya. Kita selfie bersama. Seluruh mohon izin Bapak untuk kesediaannya. Aja. Ya, suruh baris dulu aja, suruh baris dulu. Adik-adik boleh mundur ya. Kita buat baris. Berbaris satu baris. Oh, dua baris boleh. Pak Ganjar lagi ngatur berbaris-baris. Oke, boleh. Ini dua baris. Oh, yang cewek di sini. Nah. Sana, ngadep sana. Nah, gini, baris, yuk. Ya, yang lain depan, sana. Yang lain depan, ya. Ya. Ini pemberian santunan untuk anak yatim. Ya, habis. Ini dikasih. Semua dapat. Ya, sana yang belakang. Nah, simpan dulu. Kamu udah sekolah belum? Berapa? Kelas 1, ya. Kamu kelas berapa? Kelas 1, ya. Kamu kelas berapa? 1 juga. Kamu? Hah? Kelas 1. Kelas 5? Kelas 1, ya. Kamu kelas berapa? 3. Kamu kelas berapa? TK, ya. Kamu? Kelas 3, kamu? Kelas 2. Ya, kamu? Kelas 5, kamu? Kelas 5. Bareng sekolahnya? Enggak, beda. Kamu? Kelas 5 juga. Kelas 6. Oh, ya, kamu? Ya, kamu? Ya. Ya, ini kelas berapa? Kelas 6 kamu? Oh ya. Oh ya, nanti yang 2 ambil sana ya. Ya, udah balik sana. Ya, duduk lagi. Lucu. Anak-anak ini lagi minta foto katanya. Sama Pak Ganjar ya. Ini rame banget ya untuk acara ini.
Yang saya catat dari perjalanan mereka, pertama adalah pembentukan karakter seorang pemuda. Karakter pemuda itu dibentuk tidak tiba-tiba. Kita beruntung lahir di NTB. Kenapa saya bilang beruntung lahir di NTB? Salah satu pembentuk karakter adalah yang juga menjadi penutup dari acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan juga tamu undangan yang berkenan hadir pada acara Pojok Musik dan Teman-teman Gumantar luar biasa. Saya merasakan Gumantar adalah desa saya berikutnya. Sambutannya sangat dahsyat dan bangkit dari bencana dengan semangat yang hebat. Terima kasih ya banyak mahasiswa KKN tadi membantu dan jaga silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, cium tangan. Aturannya gampang aja, di tempat tidur nggak boleh ada gadget. Ini sulit. Kadang-kadang saya juga belajar untuk itu. Ayo buang gadget. Di meja makan jangan ada gadget. Di ruang keluarga pas kumpul jangan ada gadget. Umpama seperti itu. Nah, itu bisa mereduce gap. Jadi gap yang melebar itu bisa kita perpendek terus dengan cara nempel. Salaman, ngobrol, tertawa, sedikit marah, oke. Jadi hubungan emosional antar manusianya bisa hidup. Kalau tidak, gapnya kejauhan. Sekarang orang pamit pakai WA kok. Ma, berangkat. Oke, selesai. Seolah-olah itu udah sah. Maka kalau kemudian Lebaran katakan ya, Idul Fitri atau hari besar agama lainnya, orang mohon maaf lahir batin ya cukup. Dan cukup copy paste dari yang lain. Apalagi buat meme ya. Seolah-olah sudah cukup mewakili, padahal sebenarnya rasakan beda ya. Tidak ada rasa. Emangnya kalau reuni pakai WA group bisa? Kan bisa. Ya. Makanya tadi bahwa revolusi mental harus segera dilakukan. Tapi persoalannya adalah berbelit pada persoalan yang sering kita abaikan. Dan salah satu pertanyaan tadi menarik karena gadget itu bisa betul-betul menekan mereka. Sekarang ya gadget tertekan, sekarang relasi antar orang di kantor, di sekolah bisa tertekan, pinjol bisa menekan, judol juga menekan kadang-kadang gitu kan. Dan ini menjadi problem-problem yang sekarang tersembunyi, maka betapa pentingnya kesehatan mental dan perlu banyak orang tahu, maka butuh literasi kesehatan mental dan butuh lebih banyak orang untuk peduli. Saya tertarik tadi dengan Pak Ganjar juga bahwa kemarin sebagian orang mengatakan bahwa masih ada gap komunikasi antara orang tua dengan kuat, maka terus bisa dilakukan. Kan karakter anak terbentuk yang pertama dari mana? Dari keluarga. Maka keluarga buat saya kunci yang pertama. Baru kemudian masyarakat sekitarnya, baru kalau kejadian banyak negara harus terlibat tadi itu. Ya. Tapi kalau langsung negara, saya yakin tuh negara dong. Untuk dilanggar. Ya udah negara besok buat aturan. Gadget saya batasin. Ya. Anak-anak agama apapun silakan beribadah menurut agama kepercayaan masing-masing. Oke, semua bilang oke. Jalan belum tentu. Maka kemudian butuh kebiasaan. Kalau orang sudah biasa melakukan itu, saya merasa enteng karena biasa. Ya, oke. Lama Pak Ganjar. Karena terus laparan, dia ada foto-foto kita di panggung bang. Ayo, tadi udah foto tuh. Tadi background Islamik. Acaranya rame banget di fotoan semana. Seperti itu ya, yang kesan-kesannya menarik dari Pak Ganjar dalam kunjungannya ke desa Gumantar di Lombok Utara ya, yang terkena yang terkena gempa yang dulu di Lombok. Jadi beliau merasa disambut sangat luar biasa, seperti sudah keluarga banget gitu ya. Ada adegan peluk-pelukan, nangis-nangisan, seperti terpancar dari pandangan yang tulus ya ketika Pak Ganjar mengunjungi di Desa Gumantar. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Desa Gumantar yang sudah sambut Pak Ganjar dengan luar biasa dan kekeluargaan yang bagus. Sampai berjumpa lagi dalam kunjungannya Pak Ganjar di Lombok.